Al-Fatihah. Sebelum saya membuka ini, saya mau pantunnya. Angkat sedikit. Pergi ke sungai memancing ikan. Wah, cakep. Ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum hadirin semua. Yang terhormat, Narasumber harus balas nanti nih. pertama-tama marilah kita ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan marilah kita ucapkan juga salawat dan salam kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan para hakim-hakim yang lainnya. Yang terhormat Bapak Sekretaris dan Bapak Panitra dan pegawai-pegawai baik yang PNS maupun yang honorer. Pada acara ini kita mengundang salah satu penceramah yang tak kalah dengan Ustadz Somad. Ustadz ini tak perlu kita undang. Dia datang sendiri. Dan tak pula kita antar pulang. Dia bisa pulang sendiri. Karena memang udah jadwal ya. Baiklah, tidak perlu kita perpanjang lebar mukadimah. Sebaiknya kita langsung aja ke Ustadz yang mungkin ada hubungannya dengan Ustadz Somad. Entah mungkin ada sepupu, entah gimana gitu kan, karena sama-sama LC. Keamanan sampai datang. Kepada Ustadz kita Bapak Adam, kami persilahkan dengan hormat untuk mengisi acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Jamaah mushola Al-Inayah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih berkumpul dalam keadaan sehat. Yang kurang enak badan semoga semakin dikuatkan dalam menjalankan ibadah puasa. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja ini sebetulnya jadwalnya Pak Wakil. Jadi saya hanya badal atau menggantikan. Melanjutkan program yang insya Allah bagus ini. Kemarin sudah diawali dengan pembacaan hadis pertama. Tentang apa Pak Medi? Tentang niat. Memang program ini adalah kemarin kita pilihkan Al-Wafi. Al-Wafi ini syarah dari Arba'in Nawawi. Sebetulnya kitabnya sedang kami pesan tapi belum sampai. Jadi kemarin Pak Rizal sudah mencarikan PDF-nya yang saya share kemarin. Dan itu bisa dibaca. Dan Pak Ketua kemarin menginstruksikan kalau bisa banyak yang membaca biar dapat keberkahan. Jadi ada kalanya nanti Bu Emna yang di sini, ada kalanya Bu Dian di sini, tidak masalah. Karena Rektor UIN Jakarta saja, Bu Amani Lubis juga seorang wanita, kita pun kadang belajar dari ibu kita, ya kan? Seperti kemarin, sebelumnya kemarin belum dijelaskan, Al-Wafi ini adalah penjelasan atau syarah dari kitab Arba'in Nawawiyah. Ya, Arba'in Nawawi.
Jadi banyak orang kadang tertukar. Nawawi itu ada banyak. Ada Nawawi dari Tanjung Balai Karimun. Nah, kalau ini nanti keluarnya buku kisi-kisi forehand yang terbaik. Wah, itu kan. Itu Pak Nawawi dari Tanjung Balai Karimun. Ada juga Nawawi yang ini nih namanya Abu Zakaria sebetulnya. Tetapi dia lahir di desa Nawa kalau tidak salah itu di Suriah. Makanya yang terkenal Imam Nawawi. Ada lagi Nawawi Al-Bantani. Nah, itu dari Banten. Nah, sekarang terserah lah sekarang yang dari Rantobais, Arantobaisi, hasillah. Jadi yang paling terkenal memang dari daerahnya. Nawawi itu dari daerah Nawa di Syria. Beliau kalau hidupnya sekitar 670-an Hijriah, tapi kalau Imam Nawawi di 1800-an, kalau nggak 1900-an. Jadi ini yang imam besar dari madhab Syafi'i. Kenapa kok dia menulis sampai 40, mengumpulkan sampai 40 hadis? Karena sebetulnya imam-imam pada masa itu banyak menuliskan hadis mengumpulkan sampai 40-an. Karena dia baca salah satu hadis yang kemarin saya nggak salah, saya screenshot itu bunyinya man hafidhu ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha ba'athallahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Katanya barang siapa yang menyimpan, mengumpulkan, menghafal 40 hadis, besok Allah membangkitkan bersama kumpulan ulama sama fuqaha. Makanya langsung pada nulis. Ibnu Daqiq Al-Id semua pada menulis. Cuma inilah yang hadis arba'in inilah yang paling populer. Nggak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia dipelajari oleh umat kaum muslimin. Bahkan setahu saya kalau di Arab itu ini menjadi salah satu pelajaran SMP atau SD. Nah, hafalan seperti ini dibaca oleh anak-anak usia mereka. Jadi tidak masalah kita membaca apa yang dibaca oleh anak-anak SD di Jazirah Arab sana. Nah, dan kemarin Pak Ketua mengatakan agar mencari keberkahan. Barangkali lewat lesan Bapak Ibu nanti yang ada gilirannya di sini, disitulah menggugah kita. Karena banyak sekali kadang kita tergugah dengan makna-makna hadis yang menyentuh sampai ke hati. Dan syarahnya ada banyak sekali, tapi saya mengambil yang Mustafa Dib Al-Bugho ini, dia profesor juga, dosen di Syria. Dia menamakan syarahnya ini Al-Wafi, namanya paling lengkap. Karena dia menjelaskan dari sisi fikihnya, dari sisi akidahnya, dan dari sisi intisarinya. Mungkin itu mukadimahnya. Kita harus membacakan, karena hadisnya ini agak panjang. Sebetulnya mungkin besok-besok bisa jam 8 lewat 5 atau jam 8 lewat 10 mungkin Pak, kalau sidang agak banyak begini ya. Kemarin yang pertama sudah diawali oleh Pak Ketua dengan hadis tentang niat. Nah, yang kedua ini judul hadisnya biasanya Islam, Iman, dan Ihsan, atau terkenal juga dengan nama hadis Jibril, karena nanti Jibril yang mengajarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidun, dari Umar radhiyallahu anhu juga. Nah, kalau juga ini berarti yang pertama kemarin ada yang udah ngawali. Di hadis yang pertama dari Pak Ketua kemarin dari Umar bin Khattab juga Pak ya. Nah, Umar kenal Mas Santo Umar kan? Kemarin waktu perkenalan nyebutin status juga kan? Sama kayak Pak Ihsan semua ditanya statusnya. Jadi Umar bin Khattab ini adalah khalifah kedua, seorang sahabat dekat Rasulullah sekaligus mertuanya. Karena anaknya Umar dinikahi oleh Rasul yang bernama Hafsah. Jadi kadang memang temanku sekaligus mertuaku. Di sini yang bisa tuh Bu Emna, sama Mas Santo, sama Pak itu sekaligus temanku adalah mertuaku. Pak Jupridin sebenarnya bisa tapi tidak hadir ya. Yang lain masih belum waktunya panen. An Umar radhiyallahu anhu aidon, dari Umar bin Khattab juga. Qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami banyak berarti ya, kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dan kita tidak boleh prasangka baik ini nongkrongnya tidak berfaedah. Nah, yang pasti duduk ramai bersama Rasulullah. Zata yaumin, pada suatu hari, ittala'a alaina, kemudian apa bahasanya? Tiba-tiba, ujuk-ujuk. Apa kalau bahasa Jawa? Suddenly. Tiba-tiba, ujuk-ujuk ada seorang laki-laki muncul. Rajulun syadidu bayadi thiyab. Laki-laki ini bajunya putihnya itu putih kali. Syadid itu banget kali kalau orang sini ya. Bajunya putih kali dia. Kemudian syadidu sawadis sa'ar, rambutnya hitam kali. La yura alaihi atharus safar, tidak nampak di pribadi dia itu bekas perjalanan yang jauh. Bajunya tidak kucel, kemudian rambutnya ada acak-acakan. Dia benar-benar tampan gitu, tampan teler. La ya'rifuhu minna ahadun, dan orang yang duduk kawan-kawan kami, kata Umar ini, tidak ada kenal satupun. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian mensandarkan lutut dia sama lutut Rasul. Jadi menunjukkan apa? Nanti kalau di intisarinya menunjukkan posisi yang seperti ini akrab. Nah, datang langsung nempelkan, nyandarkan lututnya. Mungkin ada kursi sama kursi, disenderkanlah lututnya berhadap-hadapan. Intinya begitu. Kemudian wawadu'a kaffaihi ala fakhidaihi, kemudian menaruh dua telapaknya di atas paha Rasul. Nah, orang menunjukkan dia akrab lah gitu. Waqala, kemudian laki-laki ini bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabari, kasih tahu saya apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul berkata, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu engkau bersaksi bahwa tiada ilah, tiada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqimas shalah, dan mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan memberikan zakat, menunaikan salat, memberikan zakat, wa tasuma Ramadan, kemudian berpuasa di bulan suci Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kemudian melaksanakan ibadah haji ke rumah Allah bagi orang yang mampu. Qala, kemudian yang nanya ini berkata, sodaqta, kau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kemudian kami kaget, kami kagum, kami takjub. Dia nanya, kok dia juga yang membenarkan. Nah, biasanya posisi kayak gini nih, dosen sama mahasiswa atau guru sama muridnya. Dia nanya, dia yang nyalain, dia yang benarin. Nah, ini kaget mereka, kok bisa di era sahabat ini biasanya bertanya itu karena tidak paham, tapi ini membenarkan jawaban Rasulullah. Kemudian orang itu nanya lagi, fa'akhbirni anil iman, kabari aku atau kasih tahu saya apa itu iman. Rasul pun menjawab, antu'mina billahi, engkau yakin beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian laki-laki itu juga menjawab, sodakta, benar apa jawabanmu. Dan orang itu menambah pertanyaan lagi, fa'akhbirni anil ihsan, kabari aku apa itu ihsan. Namanya ihsan. Waktu itu belum lahir karena. Fa'akhbirni anil Islam. Rasul pun menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah. Ini teman dan mertua. Anta budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah seolah-olah kau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, seandainya engkau enggak mampu melihatnya, seolah-olah engkau sesungguhnya ia
sedang melihatmu. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Kata laki-laki itu, lalu kabari aku apa itu hari kiamat. Maksudnya kapan? Rasul menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kata Rasul begitu ketika ditanya kapan hari kiamat. Qala fa akhbirni an amaratiha. Lalu kabari aku tanda-tandanya saja. Rasul menjawab, antalidal amatu rabbataha. Hamba sahaya atau budak, salah satu tandanya melahirkan majikannya. Anak yang dilahirkan kelak dia menjadi majikannya. Wa antarul khufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Yang kedua tandanya, kata Rasul, kau melihat orang yang telanjang sandalnya, tidak pakai alas sandal, kemudian tidak punya baju, miskin, dia menggembala kambing, tapi dia akhirnya berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Nah, itu tanda yang kedua, kata Rasul. Tsumman talaqa falabistu maliyan. Kemudian laki-laki ini pergi dan kita terhening sejenak. Sahabat-sahabat di situ terhening sejenak. Kemudian Rasul tahu respon sahabat seperti itu, nanya, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah kau tahu siapa yang tadi bertanya? Umar mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Rasul mengatakan, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya yang barusan datang tadi adalah Jibril. Dia datang mengajarkan pokok-pokok dari agama. Nah, ini kalau kita yang mengalaminya mungkin bulu kita langsung berdiri, ya. Beberapa sahabat diberikan karunia oleh Allah melihat malaikat dalam bentuk manusia. Yang pernah saya baca salah satunya Abdullah bin Abbas, beliau 2 kali. Ketika ayahnya nyuruh nyamperin Rasul yang adalah pamannya juga, ternyata lagi bicara, dan setelah ditanya Rasul, tahu kemarin siapa yang bicara? Tidak tahu, ya Rasul, itu Jibril. Nah, di sini juga nanti di hadis ini nampak beberapa sahabat siapa saja yang dikaruniai oleh untuk melihat malaikat Jibril itu. Kalau kita ini begitu datang malaikat cuma satu, siapa? Israfil. Langsung ngeri kan? Makanya berdoa sejarah yang banyak-banyak. Poin penting yang dapat diambil dalam hadis ini adalah Ibnu Daqiq Al-Aid berkata, ini hadis yang sangat agung. Hadis yang populer di Arba'in, salah satunya nomor 1 sama nomor 2 ini, mencakup semua fungsi perbuatan, baik yang sifatnya lahiriah maupun batiniyah. Semua ilmu syarak bersumber dari hadis ini salah satunya. Karena hadis ini mencakup seluruh ilmu sunnah. Hadis ini seperti induk sunnah, seperti Al-Fatihah adalah ummul kitab, induk dari surat-surat yang lain dalam Al-Quran. Hadis ini termasuk hadis yang mutawatir, yang meriwayatkan oleh banyak sahabat. Salah satunya Abu Hurairah, Umar, Abu Zar, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Abu Amir Al-Asy'ari. Jadi banyak memang yang lagi duduk saat itu sama Rasulullah. Makanya hadis ini derajat riwayat mutawatir, ya. Kemudian fikih apa yang bisa diambil? Nah, ini salah satu kelebihan dari syarah Al-Wafi. Ada banyak yang mensyarah hadis Arba'in, salah satunya Syarah Kabir punya Syekh Utsaimin, salah satunya Minhatul Rabbaniyah fi Syarhi Arba'in Nawawiyah. Nah, itu juga banyak sekali. Salah satunya Al-Wafi inilah kelebihannya. Fikih dan petunjuk-petunjuk hadis ini ada 6. Yang pertama adalah hikmah yang bisa diambil, membaguskan pakaian dan keadaan. Anjuran untuk memakai pakaian yang bersih, wangi, harum ketika masuk masjid atau mendengarkan majelis ilmu. Nah, seperti kita inilah. Jadi kita tahu adab, kita ketemu orang yang dihormati saja, bajunya bagus. Apalagi kemarin yang hadisnya sempat disinggung Pak Ketua, majelis ilmu adalah taman-taman surga. Jadi salah satu hikmahnya adalah membaguskan pakaian.
Jibril memberikan contoh bahwa dia datang dalam kondisi yang terbaik. Bajunya tadi putih, bersih, rapi, tidak lecek, rambutnya hitam, rapi, tidak kucel. Ya, itu yang harus kita contoh. Yang kedua, penjelasan mengenai Islam, bahwa secara bahasa Islam adalah tunduk dan berserah diri kepada Allah. Adapun secara syara, Islam adalah bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, mendirikan sholat pada waktunya, memenuhi rukun dan syarat. Nah, ini yang makanya disyaratkan. Tidak, kalau di hadis cuma mendirikan sholat, tapi ketika di penjelasan, sholat yang dimaksud adalah pada waktunya dan memenuhi rukun dan syarat. Dalam arti, sholat yang tidak ada rukun syaratnya tidak sah juga. Makanya Rasul pernah irji' fa innaka lam tusolli, irji' fa innaka lam tusolli, baliklah kamu seolah-olah belum sholat. Makanya kita harus belajar apa itu rukun dan syarat sholat. Kemudian menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah sekali dalam setahun. Nah, ini makanya saya koreksi karena ini adalah terjemahan. Setelah saya tadi buka buku aslinya yang berbahasa Arab, ternyata marratan wahidatan minal umri. Nah, ini perlu pentingnya kita ngaji bersama, sekaligus kita cross check. Ternyata kadang terjemahan juga salah, karena ini bukan Al-Quran ya, bukan Al-Quran yang begitu salah langsung tersiar seantero dunia. Ini adalah kitab yang ditulis orang Suriah, Imam Nawawi, disarah orang Suriah, diterjemahkan sama orang Indonesia. Ternyata setelah diterjemahan yang di-share Pak Rizal itu, salah satu rukun Islam yang kelima adalah haji ke Baitullah sekali dalam setahun. Nah, setelah di kitabnya marratan wahidatan minal umri, sekali dalam seumur hidup. Itulah yang diwajibkan bagi yang mampu. Dan memiliki bekal untuk perjalanan dan kendaraan, sekaligus nafkah untuk keluarga dan anak-anak. Itu maksudnya mampu di situ. Kalau yang belum mampu, nggak masalah. Tapi zaman sekarang kan ngantri. Nah, kita patok aja dulu di situ antrian, kita cari uangnya yang lain. Yang nomor 3 adalah apakah iman itu? Secara bahasa iman adalah at-tasdiq, membenarkan. Adapun secara syara adalah membenarkan dengan yakin adanya Allah. Itu yang pertama, bahwa dia itu maha suci, lagi tiada sekutu baginya. Makanya dosa besar orang yang mensekutukan Allah. Yang kedua, meyakini adanya ciptaan Allah, yaitu malaikat. Mereka adalah hamba-hamba Allah seperti kita yang mulia. Mereka tidak pernah mengingkari perintah Allah dan melaksanakan apa yang dititahkan kepada mereka. Menciptakan malaikat Allah dari cahaya. Mereka tidak makan dan tidak disifati sebagai pria atau wanita. Jadi kadang anak kita nanya, malaikat Jibril itu lagi perempuan. Nah, itu tidak ada. Dia tidak disifati sebagai pria atau wanita dan tidak berkembang biak. Jadi tidak ada status. Nah, yang tanya-tanya suka status kemarin nggak bisa untuk malaikat. Dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya selain Allah saja. Adapun yang 10 itu tidak mencakup seluruh malaikat. Yang ketiga, meyakini adanya kitab-kitab samawi yang diturunkan dari sisi Allah, dan itu merupakan syariat sebelum ada campur tangan manusia dengan melakukan perubahan dan penggantian. Maksudnya kita harus meyakini adanya Injil, Zabur, Taurat. Nah, adapun itu di luar dari pergantian-pergantian tadi. Yang keempat, meyakini pada seluruh Rasul yang telah dipilih oleh Allah agar memberikan petunjuk pada ciptaannya sehingga mereka diberikan kitab samawi. Ya. Dan yakin bahwa Rasul adalah manusia yang terjaga atau maksum. Kemudian meyakini adanya hari akhir, di mana Allah akan membangkitkan seluruh manusia dari tempat kubur, serta menghisap, membalas amalan mereka. Jika baik maka kebaikan baginya, jika jelek maka kejelekan baginya. Selanjutnya meyakini bahwa semua kejadian di seluruh alam ini adalah takdir dari Allah. Hikmahnya adalah hanya Allah yang tahu. Kadang kita tidak sadar. Allah itu menguji, kalau giliran takdir yang baik kita terima.
dapat uang insentif BPK, alhamdulillah, dapat prestasi, alhamdulillah. Kadang Allah menguji dengan takdir yang buruk. Nah, ini kadang yang kita berat. Tidak salah apa-apa, tiba-tiba keluarga kita ditabrak. Nah, kadang kita di situ marah, kita menggugat. Nah, kita ingat Rasul itu pernah ke Taif dilempar kotoran, dan apa responnya? Enggak menuntut keadilan harus dibalas serupa, bahkan dimaafkan. Bahkan malaikat Jibril pernah mau dilemparkan gunung Uhud kepada mereka, tapi Rasul jangan. Itulah malah orang sahabat itu, orang zaman dulu itu malah terbuka. Nah, makanya sering kembali lagi saya ulang, Syekh Ali Jabir itu kayak membuka gitu. Dia dizolimi tapi dia tidak balas. Nah, itu pernah terjadi ketika Ali bin Abi Thalib menggugat baju besinya di Hakim Shuraih namanya. Nah, Hakim Shuraih itu malah memenangkan orang Yahudi. Di situ orang Yahudinya malah heran, ini agama apa ini? Padahal Ali itu khalifah, hakimnya Muslim, tapi kok yang dimenangkan Yahudi? Akhirnya di situ dia malah masuk Islam. Nah, berapa banyak orang yang gara-gara dimaafkan malah tersentuh hatinya, masuk ke dalam hati, berubah dia karakternya. Ini adalah semua rukun-rukun iman. Barang siapa yang meyakininya, ia selamat dan beruntung. Dan barang siapa yang tersesat, dia akan merugi. Yang keempat, iman dan Islam adalah dua hakikat yang saling menjelaskan satu sama yang lain, baik itu secara bahasa maupun syarak. Ini merupakan pokok dari nama-nama yang berbeda. Terkadang syarak bermakna luas sehingga dimasukkan satu sama yang lainnya. Tidaklah disebut iman tanpa Islam, seperti tidak disebut Islam tanpa iman. Yang kelima, apakah itu ihsan? Ihsan adalah ikhlas dan sungguh-sungguh melaksanakan ibadah karena Allah saja, dan melakukan seolah-olah Anda melihat Allah. Dan ini susah, ya, karena kita belum pernah melihat Allah. Makanya ada clue yang kedua. Jika kamu tidak bisa, maka yakinlah bahwa kamu ibadah itu dilihat oleh Allah, kecil dan buruknya. Di sini dikatakan, maka jika tidak bisa seperti itu, dan yakinlah sebagian orang tidak bisa, ingatlah bahwa Allah melihat semua perbuatan kamu, baik itu yang kecil maupun yang besar. Wallahu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah tuh melihat kita matanya geser sedikit, hatinya jelek dikit, itu tahu semua. Ya. Yang keenam, hari kiamat dan tanda-tandanya. Rasul mengatakan, nah ini juga agak, kalau saya memahami dari kitab aslinya agak beda juga. Rasul di sini diterjemahnya, Rasul mengetahui waktu kiamat karena Allah telah mengkhususkan kepada beliau untuk mengetahui, dan sengaja tidak memberitahukan kepada orang lain dari hambanya, baik dari kalangan malaikat maupun manusia. Oleh karena itu, Nabi SAW kepada Jibril, dia mengatakan, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nah, tapi kalau di kitab seolah-olah Rasul tidak mengetahui. Kalau di sini Rasul mengetahui tapi tidak mau memberikan. Kalau di kitab ini dikatakan ilmu waktu qiyamil qiyamah, pengetahuan tentang kapan hari kiamat, mimmakhtasallahu bi'ilmihi, Allah mengkhususkan bahwa Allah yang mengetahui ilmunya, walam yattali alaihi ahadan, tidak diketahui oleh siapapun, min khalqihi, dari ciptaannya, malikan kana aw rasulan, baik dari malaikat maupun dari rasul. Tidak ada yang tahu kapan itu waktunya. Makanya di hadis dikatakan yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Tapi Rasul menyebutkan tanda-tandanya. Salah satunya, masa kehancuran, degradasi moral, banyak anak yang durhaka pada orang tua, dan perlawanan mereka pada orang tua, di mana anak-anak menganggap orang tuanya seperti hamba sahaya. Kalau ini sudah nampak sepertinya di TV. Kalau saya lihat saja berapa banyak anak menggorok atau membunuh orang tuanya. Orang tua membunuh anak juga ada, kemarin sudah viral. Anak membunuh orang tuanya juga nggak kalah banyak. Gara-gara nggak dibelikan sepeda motor,
motor, orang tua dibunuh. Dan ini salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Yang kedua, perkara-perkara serba terbalik. Nah, dimulai sinetron dunia terbalik dan tidak teratur sehingga manusia kalangan bawah menjadi raja atau pemimpin, menyerahkan perkara bukan kepada ahlinya. Terkumpulnya harta pada manusia, banyak terjadi tindakan foya-foya dan berlebihan. Manusia saling membanggakan dengan harta, bangunan, perhiasan, dan rumah dan mobilnya. Nah, ini sudah mulai nampak tahun ini yang disebut apa? Crazy rich. Nah, kalau crazy jangan sampai rich. Kalau rich jangan sampai crazy. Nah, jadi intinya entah tabiat itu kok tahun ini muncul orang yang kaya mulai dinampak-nampakkan. Ini loh mobil saya, harganya 5M. Saya ngasih kado kepada ini, harganya 10M. Hari ini saya dapat dari YouTube saya 1M. Nah, itu takutnya lisan oke, hatinya dia ternyata sombong. Nah, ini maksud di sini salah satu tanda-tanda kiamat, membangga-banggakan hartanya. Nah, itu kalau crazy rich di Jawa. Kalau crazy rich di sini, nih loh lahan saya 100 hektar kemarin baru disita. Nah, itu tidak boleh juga. Makanya makin nampak sekarang nggak hanya Dirjen Pajak aja yang mencari, tapi takutnya malaikat pencatat amal buruk juga sibuk akhirnya. Oh, ini agak terlalu sombong orang ini. Semoga kita dihindari, ya. Semoga kita dihindari, dan mungkin itulah hikmah kita diberikan rezeki seperti ini, ya. Kita syukuri kita ini tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin. Miskin di bawah lebih banyak, yang kaya juga banyak. Jadi kita syukuri. Barangkali kalau kita diberi rezeki banyak, kita akan sombong. Ya, kalau diberi rezeki sedikit, kita tidak kuat. Makanya kita syukuri betul apa yang telah diberikan Allah pada detik ini. Kemudian yang terakhir, ternyata 8. Bertanya tentang ilmu. Seorang muslim akan bertanya tentang hal yang mendatangkan manfaat saja atau kebaikan, baik itu dunia maupun akhirat, dan tidak akan bertanya tentang hal-hal yang bersifat madarat. Sebagaimana orang yang mendatangi majelis ilmu dan merasa bahwa orang lain yang hadir hendak bertanya tentang sesuatu, namun tidak ada seorang pun yang berani bertanya. Seyogyanya ia menanyakan hal itu walaupun sudah mengetahui jawabannya. Maksudnya begini, ada suatu kajian, kemudian kita sebetulnya sudah tahu, tapi kayaknya orang-orang lain tidak tahu, dia malu bertanya. Akhirnya kita bertanya bukan untuk ngetes materi, tapi agar seluruh jamaah mengetahui masalah itu. Itu diperbolehkan. Seperti malaikat Jibril tadi, dia tahu, tapi cara mengajarkan lewat cara tanya jawab. Nah, barang siapa seyogyanya ia bertanya walaupun ia sudah mengetahui jawabannya, agar hadirin mendapatkan manfaat dari jawaban tersebut. Barang siapa yang ditanya tentang suatu tapi dia tidak tahu, harus dijawab tidak tahu. Ini yang dicontohkan Imam Malik. Dia ditanya orang dari jauh, jawabannya maaf saya tidak tahu. Memang itulah, daripada dia akan menjawab ngawur dan akan menyebar, akan menyesatkan. Karena menjawab tidak tahu merupakan tanda kehati-hatian, ketakwaan, dan ilmu yang benar. Terakhir, metode pendidikan yang bisa diambil hikmah adalah metode pendidikan dengan tanya jawab. Ini merupakan metode pendidikan yang berhasil. Makanya anak kita kalau sudah mulai besar, mulailah kita tanya jawab. Apa itu anaknya ayam, namanya apa, warna ini bahasa Inggrisnya apa, itu kan tanya jawab. Nah, inilah yang diajarkan Jibril. Baik dari masa dulu maupun sampai masa sekarang. Di dalam banyak hadis disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengulang-ulang metode ini dalam mengajarkan kepada sahabat, sebab metode ini bisa menarik perhatian dan mempersiapkan pikiran mereka untuk menerima jawaban yang benar. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Maaf agak lama karena hadisnya memang panjang. Kalau boleh saran, ketika nanti hadisnya pendek, langsung 2 saja. Karena kita ini azamkan niat untuk menghatamkan, untuk mendapatkan berkah. Paling enggak selama di PA Ujung Tanjung, pernah kita tahu isi Arba'in Nawawi. Dan ini mahal, ada yang berbayar kalau online itu.
Nah, ini kita sama-sama khatamkan. Kemarin Pak Ketua bilang mungkin kita bisa baca sendiri, tapi kalau rame-rame insya Allah lebih semangat dan lebih membawa berkah insya Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum saya tutup ini, saya ada mau berpantun dulu ya. Kumpulan 54. Pak Jepredin, tunggu lo, jangan pantun lo. Ayam kandang ayam. Cara jeda. Jauh-jauh pulau dari kutub, pergi ke haji ke kota Mekah. Dengan alhamdulillah acara ditutup. Semoga semuanya mendapat berkah. Amin. Balaskan Rizal, wajib balas. Dan sedikit dari MC untuk mengingat biar makin masuk di otak dan dilaksanakan. Tadi ceramah kita menyampaikan Allah memberikan ujian dengan takdir yang baik dan takdir yang buruk. Nah, kalau takdir yang baik kita enak aja kan happy, enggak. Tapi ketika diuji dengan takdir yang buruk, nah situlah titik mengeluhnya. Kalau ditanya ridho Allah sebagai Tuhan, ridho Muhammad sebagai Rasul, ridho Islam sebagai agama, ridho. Tapi ketika diuji dia tidak ridho. Kan banyak kita seperti itu kan. Maka penyelesaiannya dari ketidak ridho tadi itu bukan tutup mata ya. Ridhonya rahmatnya Allah itu dengan rasa bersyukur. Itu masuk itu Nah, kan. kalau kita di hati udah ada rasa bersyukur, Besok dia bawa Itu ada amplop bukan tupak ada ya. Mantap jadi. jadi dengan adanya rasa bersyukur tadi, ketika ada takdir yang buruk, kita tidak mengeluh. Jauh-jauhnya sifat mengeluh karena itu menghilangkan berkah dari cobaan tersebut. Kalau ada hal-hal kata yang buruk yang tidak enak di hati, saya mohon maaf mewakili dari penceramah dan juga saya sendiri. Karena kita ini tak luput dari salah, ya. Nah, jadi minta maaf lebih baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi besok ustaz